likuiditas, slippage, dan swap. Di video ini Anda akan belajar likuiditas, slippage harga, dan swap. Likuiditas pasar merujuk pada kemampuan pasar untuk membeli atau menjual suatu akses dengan cepat dan tanpa mengubah harga secara signifikan. Likuiditas adalah elemen krusial sistem finansial apapun. Pasar likuid dikarakterisasi oleh volume tinggi dan aset bisa ditradingkan tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Pasar yang tidak likuid dikarakterisasi oleh volume rendah dan aset tidak dapat ditradingkan tanpa mempengaruhi harga. Pasar forex adalah pasar paling likuid di dunia. Pendapatan rata-rata pasar saham Amerika Serikat adalah 220 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara rata-rata pendapatan pasar forex harian adalah 5,3 miliar dolar Amerika Serikat. Likuiditas berfluktuasi saat pasar di seluruh dunia buka dan tutup, dengan periode paling likuid dari 13.00 ke 16.00 GMT, di mana London dan New York keduanya aktif. Likuiditas berbeda untuk setiap pasangan mata uang, namun Euro USD, USD Yen Jepang, dan GBP USD tetap menjadi pasangan yang paling banyak ditradingkan sehingga memiliki volume paling banyak. Pasar likuid dikenal dengan gerakannya yang stabil dan harganya yang tetap. Ilikuiditas bisa menyebabkan volatilitas tinggi dan slippage harga. Slippage adalah perbedaan antara harga yang Anda harapkan dan harga sebenarnya di mana suatu trading dieksekusi. Slippage lebih mungkin muncul ketika likuiditas rendah. Misalnya saat ada berita karena kurangnya pembeli atau penjual. Slippage kadang-kadang bisa melawan Anda atau menguntungkan Anda. Jika Anda menempatkan trading buy Euro USD di 1.1950 dan dieksekusi pada 1.1960, slippage melawan Anda 10 pips. Jika Anda menempatkan posisi trading sell Euro USD di 1.1900 dan posisi trading Anda dieksekusi pada 1.1905, slippage menguntungkan Anda 5 pips. Ketika Anda trading forex atau CFD dengan leverage, Anda meminjam atau meminjamkan suatu aset. Untuk alasan ini, bunga dibayarkan ke aset yang dipinjam dan dikumpulkan dari pembelian aset. Ini disebut sebagai swap. Dan sebagai hasilnya, trader harus membayar bunga aset yang ia pinjam dan akan menerima bunga dari aset yang ia beli. Biaya rollover atau swap dikenakan ketika trader membuka suatu posisi semalaman. Biaya rollover atau swap adalah perbedaan tarif bunga antara dua pasangan mata uang yang ditradingkan. Jika tarif bunga dari aset yang dipinjamkan lebih tinggi dari nilai bunga aset yang dipinjam, trader akan menerima swap. Ketika Anda membeli USD Yen Jepang, intinya Anda meminjam yen untuk membeli dolar. Jika kita mengasumsikan bahwa tarif bunga di Jepang adalah 0,25% dan 2,5% di Amerika Serikat, trader akan mengumpulkan 2,5% per tahun untuk 200.000 dolar Amerika Serikat dan akan membayar 0,25% per tahun untuk yen Jepang. Untuk menghitung swap, sederhananya kita kalikan jumlah yang ditradingkan dengan perbedaan tarif bunga. Untuk posisi long 200.000 dolar di atas, trader akan mengumpulkan 12,32 dolar setiap hari. Jika tarif dari aset yang dipinjamkan lebih rendah daripada tarif bunga dari aset yang dipinjam, akun akan menerima debit rollover. Ketika Anda menjual USD Yen Jepang, pada intinya Anda meminjam dolar untuk membeli yen. Sekarang jika kita ada posisi short 200.000 USD Yen Jepang, trader akan membayar 12,32 dolar setiap hari. Walaupun pasar tutup pada hari Sabtu dan Minggu, bank tetap menghitung bunga untuk posisi yang ditahan di akhir pekan, sehingga posisi yang ditahan setelah hari Rabu 22.00 GMT akan dikenakan bunga untuk 3 hari.
Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai analisa fundamental. Terima kasih telah menonton.